wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus ibu-ibu Majlis Ta'lim Hurul Ain yang semoga Allah berikan kemuliaan di dunia dan di akhirat insyaallah. Baiklah jamaah Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita sedang membahas 100 dosa yang diremehkan oleh wanita pada bab penyimpangan dalam hal pakaian dan perhiasan. Ya, bahwa berhias, berdandan, berpenampilan ini buat perempuan itu syariat yang mesti dilakukan kalau memang dia sadar diri bahwa rumah merupakan surga untuknya. Karena kan perempuan diumpamakan seperti bidadari, betul? Bidadari ya membuat si pemilik surga betah tentunya. Macam hal lah caranya. Tapi kesempurnaan agama Islam ini menjelaskan tentang halal dan haramnya gitu loh. Ya sudah kita bahas dalam berbagai macam karakter bahasan kita tentang meniru-niru wanita kafir, gitu ya. Menggunakan pakaian-pakaian popularitas yang menimbulkan kesombongan, berhias, berpakaian dengan sesuatu yang diharamkan, memakai wangi-wangian keluar rumah, bergaya seperti laki-laki, meniru kaum laki-laki, macam hal kita sudah bahas itu, sampai mencabut uban. Nah kalau bahasan sekarang tuh menyambung rambut. Iya, di antara perkara haram yang sering diremehkan oleh sebagian wanita adalah memanjangkan rambut dengan sesuatu yang biasa disebut dengan konde. Konde bahasa kita ya, nah, konde sanggul atau mungkin ikatan yang terbuat dari rambut cemara atau ya, temen itu ditusuk-tusuk kayak gitu. Masya Allah. Iya, dijelaskan bahwa ini semua perkara yang diharamkan karena masuk kategori pengelabuan dan penipuan. Nggak pede dengan apa yang telah Allah berikan gitu loh. Ada sebuah riwayat dari Hamid bin Abdurrahman bin Auf, diriwayatkan bahwa dia pernah mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar pada tahun ketika ia berhaji membawa potongan jambul rambut bagian depan kepala yang dibawa oleh seorang pengawal. Beliau mengambilnya sambil mengatakan, "Di mana ulama kalian?" Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, pegang tuh rambut yang dipotong itu. "Nih, di mana ulama kalian?" Kata. Sementara saya pernah mendengar bahwa Rasulullah melarang perbuatan seperti ini. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Bani Israel binasa ketika wanita-wanita mereka memakai ini." Dahsyat ya. Sampai diamsalkan ini wig, ini jambul yang bakal disambung di rambut perempuan. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, "Di mana ulama kalian? Apa nggak ada yang ngingetin? Saya pernah mendengar dulu Nabi pernah bersabda bahwa wanita-wanita Bani Israel binasa karena ini." Maksudnya apa? Ya Allah datangkan bala dan azab karena ini. Ini kan keras. Ya Masya Allah.
Jadi, aduh. Dalam riwayat lain pun dari Hamad bin Abdurrahman bin Auf mengatakan kemudian Muawiyah mengeluarkan seikat rambut seraya berkata, aku belum pernah melihat seorang pun yang melakukan hal ini selain orang-orang Yahudi. Jadi Muawiyah bilang dulu kami nggak ngelihat kecuali Yahudi yang suka nyambung rambut, pakai wig. Abi Muhammad mengatakan azur, artinya rambut palsu itu. Ya, tegas ya. Jadi sahabat itu buru-buru mengingkari bahwa itu bukan dari fi'liyahnya orang-orang Islam. Yahudi melakukan itu gitu. Dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa ada seorang gadis dari kaum Ansar telah menikah. Kemudian ketika gadis tersebut sakit hingga rambutnya rontok dan mereka kaum Ansar ingin menyambung rambutnya. Lantas mereka pun bertanya kepada Nabi tentang bagaimana menyambung rambut untuk perempuan yang rontok rambutnya. Jawaban Nabi simpel jemaah. Riwayat Bukhari Muslim dikatakan la'anallah al-wasilata wal mustausilah. Ini perempuan sakit rontok rambutnya pengen disambung supaya kelihatan sempurna lagi. Ya mungkin supaya nggak malu lah. Cakepnya sahabat kan nanya dulu, nggak main pasang aja. Kalau kita kan enggak lah, pasang baru nanya. Kata Nabi, la'anallahul wasilata wal mustausilah. Jawaban Nabi simpel, beliau hanya mengatakan Allah melaknat seorang wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Artinya si pelakunya ini dilaknat dan orang yang dilakuinya pun dilaknat. Hadis segini banyak nih. Dan riwayat lain dari Asma radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa ia berkata Rasul melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Dulu Asma binti Abu Bakar ini meriwayatkan bahwa ada seorang wanita datang menemui Rasul seraya berkata, ya Rasulullah, aku ini telah menikahkan putriku. Kemudian dia ditimpa satu penyakit hingga menyebabkan rambutnya rontok. Lalu suaminya menganjurkanku untuk menyambung rambutnya. Bolehkah aku menyambungnya? Maka Nabi mencela seorang wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambung rambutnya. Jadi kalau pakai ijtihad orang-orang milenial sih kali kesian deh, baru kawin tuh rambutnya rontok, ntar lakinya minta cerai lagi. Aduh, sambungin deh gitu. Di zaman Rasul kejadian. Datang nih ibu si perempuan yang baru menikah. Suaminya minta tolong disambungin. Gimana nih? Nabi sampaikan, ya sudah, pokoknya perempuan yang suka nyambung rambut dan yang disambung ini dilaknat. Insya Allah ya. Udah nggak pakai dispensasi, udahlah. Intinya haram sudah. Ya, seorang istri tidak boleh menaati suami dalam masalah ini meskipun sang suami memerintahkan kepadanya. Jadi ini padahal dia sudah punya suami tetap nanya karena syariat. Di situ keluar syariat la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Makanya nih di negeri kita suka ada perayaan-perayaan kayak perayaan acara Kartinian atau apalah itu ya. Anak-anak kita dibikin kemu-kemu tua, dipakein konde, dipakein cemara ya. Atau mungkin ibu-ibu pejabat yang kalau diundang acara-acara di perusahaan tersebut gitu ya, atau di kegiatan-kegiatan tertentu yang mereka buat, dan sampai kondenya masya Allah kayak serep ban Vespa di belakang, bener-bener, waduh, kan main dah. Yang nggak tahu siapa yang ngajarin tuh dimasukin pokoknya di negeri kita ini hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Untung kita ini Muslim, agama yang sempurna. Nabi sudah kasih bocoran dari 14 abad yang lalu supaya jangan suka nyambung-nyambung kayak begitu udah. Dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa seorang wanita dari kaum Ansar telah menikahkan putrinya, kemudian rambut putrinya tersebut rontok, maka wanita tersebut datang menghadap Nabi untuk menyampaikan apa yang terjadi. Ya, kata dia, sesungguhnya suaminya memerintahkan kepadaku agar aku menyambung rambutnya Rasul.
Beliau bersabda, jangan engkau lakukan hal itu, karena Allah telah melaknat para wanita yang menyambung rambutnya. Masya Allah. Jadi udah nggak pakai tawar menawar, pokoknya nyambung rambut dilaknat. Mau namanya wig, mau namanya konde atau bandok dipakein rambut gitu ya. Udahlah, ala zifi aja, yang apa adanya aja. Hidup ini jangan dibikin-bikin. Insya Allah jadi baiknya mudah-mudahan. Tapi kan botak, pakai kerudung sedap, perempuan pakai kerudung sedap. Nenek-nenek aja pakai kerudung enak dilihat. Nenek nggak pakai kerudung, gerawa geriwil belanja pagi-pagi, astagfirullahaladzim. Ya udahlah, jilbab tuh solusinya, kerudung tuh solusinya ya. Jangan, perempuan boleh dandan asal jangan nyambung rambut. Taib, yang berikutnya yang ke-57, yakni menyabut bulu alis perempuan nih. Aduh, Masya Allah, ngaji udah, temennya semua ustadz, alisnya kayak pedang shogun. Masya Allah. Main-main kalah GP Idul Adha, bisa dipakai buat potong kambing, sampai kayak golok-golokan alisnya. Masya Allah. Ini juga nih salah satu dosa besar yang sudah banyak tersebar di zaman sekarang ini karena mengikuti hawa nafsu dan taklid buta yang hanya akan membuat kepala tertunduk malu adalah apa yang sering dilakukan oleh sebagian wanita, yaitu mencabut dan mencukur bulu alis kemudian menggantinya dengan memoleskan garis hitam. Bahkan sebagian mentato nggak tanggung-tanggung. Enggak, aku nggak dicabut, lihat aja tuh. Ya emang nggak dicabut, cuma udah tato namanya itu. Alisnya tipis jadi tebal. Ya jangan. Nanti ada bab tersendiri deh. Tato juga nggak boleh. Itu kebiasaan perempuan-perempuan jahiliyah. Dulu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia mengatakan Allah melaknat orang-orang yang menato tubuhnya atau meminta untuk ditato, yang mencabut bulu alisnya, yang mengikir giginya agar tampak bagus, dan yang mengubah ciptaan Allah. Ini sampai kepada salah seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya'qub. Ia datang dan berkata, sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwa engkau melaknat demikian dan demikian. Kata Abdullah bin Mas'ud, bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat sama Rasul dan yang dilaknat dalam kitabullah. Wanita itu menyangka, aku telah membaca apa yang ada di antara dua lauhul, yakni Quran, namun aku nggak mendapatkan apa yang kamu katakan. Kata beliau Mas'ud, coba kamu lihat surat Al-Hasr ayat 7. Di situ Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bahasa Abdullah bin Mas'ud itu tegas. Kamu bilang nggak dilaknat sama Quran, kamu bilang nggak dilaknat sama Rasul, buka Al-Hasr ayat 7. Ini orang udah ngaji bolak-balik masih nggak paham. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul, ambil. Apapun yang dilarang, jauhkan. Mendengar hal tersebut, wanita itu menjawab, iya benar. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya beliau telah melarang perbuatan tersebut. Jadi Allah kabarkan, Nabi perintahkan lakukan, Nabi larang jauhkan. Sudah. Diputer-puter, di mana di Quran nggak ada tadi? Kayak orang rokok. Mana ada di Quran namanya rokok tat? Ya memang nggak disebut rokok kan bahasa baru, dulu nggak ada istilah rokok. Cuma kan efek rokok dibahas di Quran, wala taqtulu anfusakum wala tulqu anfusakum ila tahluka dan lain sebagainya. Jangan kau bunuh dirimu, jangan masukkan dirimu pada sesuatu yang berbahaya. Ada semua, bukan tidak, kamunya yang nggak paham. Ya, wa yadubillah wa na'udzubillah. Masya Allah. Hati-hati udah pokoknya belajar nerima syariat. Kalau emang dilarang udah ya udah. Jangan disengaja-sengajain. Lu tau dilarang, malah sengaja nyari celah supaya boleh. Dicari ustadz-ustadz, ulama-ulama yang bisa bikin dalil supaya boleh. Hidup ini kan cuma numpang lewat. Di dunia kita cuma tazawwad, berbekal. Tinggal ngikutin syariat, jangan bikin yang baru, sempurna sudah agama. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Tinggal ikutin, jangan bikin yang baru, sempurna agama sudah, khalas ya akhi.
Sayangnya kalau kita nggak bisa mengamalkannya.